Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman sahabat saudara semuanya, mudah-mudahan sehat selalu jasmani dan rohaninya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, diperlancarkan rezekinya, memiliki anak yang soleh dan soleha, beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pesan saya, selalulah bersikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Quranmu, bacakan sehari 1 juz, dan bersedekah, karena sedekah itu adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran dalam harta kita ya. Dan karena harta yang kita miliki ya, ada hak orang lain juga. Ini saya fobia pisang untuk menyenangin anak dan suami senang pisang, anak senang pisang ya. Saya harus kuat untuk mengiris pisang, bau sekali, pusing kepalanya, mual, pengen muntah. Inilah saya, saking sayangnya sama keluarga. Ini sudah selesai guys, ini ronde kedua. Ini telur udah direbus, mau bikin sarapan pagi. Ini ada tahu tempe, request anak maunya tahu tempe. Ini kita mau angkat dulu ya guys. Saya lanjut goreng tahu lagi. Dan ada pengalaman seseorang, ini saya dapatkan cerita juga ya, nyata, orang kaya sekali, tapi dengan hartanya itu tidak bisa menyembuhkan dengan penyakitnya, walaupun dia keluar negeri berobat tidak, tapi diberi saran, mungkin dia dapat hidayah ya. Ada didatangin seorang laki-laki tua untuk menginfakkan hartanya, semua hartanya. Akhirnya hartanya itu diinfakkan semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hartanya sudah dia berikan semua, ya tersisa hanya untuk keperluannya sendiri. Pas dicek lagi, datang lagi ke rumah sakit di luar negeri, dia datang lagi ke luar negeri, dicek, ternyata pas di ronsen dilihat semua tidak ada penyakitnya sama sekali. Dokter pun kaget karena penyakit yang dia derita itu udah stadium akhir ya, istilahnya ya tinggal menunggu kematian. Dokter pun tak percaya, maklum lah ya, kalau luar negeri itu kan ada kebanyakan non muslim juga ya, begitulah, itulah kekuasaan Allah. Jadi harta kita itu sebagai pengobat juga ya, kalau kita bersedekah itu untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita yang kita tidak tahu. Jadi buat saya, saran saya buat teman sahabat saudara yang diberi kelebihan sama Allah, itu bukan buat Anda, karena harta yang Anda diberi kelebihan itu ada hak orang lain. Jadi keluarkanlah, jangan sampai Anda makan, keturunan Anda makan, itulah yang akan menjadi penyakit dalam tubuh Anda. Jadi cukuplah contoh bagi orang-orang yang sudah mengalami, yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, akhirnya dia tidak pernah mengeluarkan infak hartanya, akhirnya jadi penyakit yang mematikan. Tapi dengan seizin Allah, didatangi seorang laki-laki tua untuk menginfakkan hartanya yang hanya disisakan buat dia makan aja ya.
Alhamdulillah penyakit itu tanpa diobatin sembuh. Itulah kekuasaan Allah. Pesan saya lagi, tegakkanlah sholatmu. Kalau sholat adalah tiang agama, sholat adalah sebagai komunikasi kita menyambung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari setiap waktu-waktu sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itulah nomor-nomor, angka-angka, ditambah dengan sunnah-sunnah angka yang kita sebagai nomor WA kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ditinggalkan sholatnya, jangan dilalaikan sholatnya ya. Dan buat pesan saya juga, semua amal ibadah yang kita lakukan, satu, jangan sampai ada penyakit hati di dalam diri kita. Dua, penyakit hati yang sangat berbahaya. Ada 10 penyakit hati ya, tapi yang ada 2 yang paling berbahaya sekali penyakit hati adalah dari lisan kita ya. Ghibah. Ghibah adalah membicarakan aib orang lain. Tetangga kita ribut, kita bicarakan. Tetangga kita beli ini beli itu, kita misalnya membicarakan kejelekannya bukan kebaikannya. Namimah adalah kita mengadu domba teman kita yang satu, saudara kita yang satu dengan yang lainnya, sehingga mereka akhirnya ribut. Itulah namimah, mengadu domba saudara kita yang lain, tetangga kita yang lain dengan satu dengan yang lainnya, akhirnya ribut. Itulah bahayanya. Jangan sampai kita punya penyakit namimah ya. Buat teman sahabat saudaraku, saya bukan siapa-siapa, saya juga manusia yang selalu belajar dan belajar. Saya juga masih bodoh ya, masih penuh banyak kekurangan. Saya selalu belajar dan belajar. Bagi teman sahabat-saudaraku yang ilmunya lebih ada kelebihan dari Allah, marilah saling membagi ilmu ya, biar kita sama-sama bisa paham dalam ilmu agama, membagikan kepada teman-teman kita. Saya menggoreng tempe lagi guys. Saling mengingatkan satu sama lain untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jauhilah semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ingat, kita hidup di dunia ini hanya sementara ya, yang akan kita tinggalkan. Jadi perbanyaklah amal ibadah kita untuk bekal kita sendiri di akhirat nanti yang kekal dan abadi. Karena kita hidup di dunia ini bukan langsung kita di akhirat, ada tahapan-tahapan ya, seperti kita sebelum lahir di muka bumi ini, kita dalam alam kandungan ibu kita dulu selama 9 bulan, baru kita dilahirkan di muka bumi ini. Nah udah kita meninggalkan bumi ini, dunia ini, kita masih ada di alam lain lagi, alam kubur. Nah di alam kuburan itulah kita tidak tahu ya, apakah kita bahagia atau kita sengsara di alam kubur. Jadi kita di dunia ini kita udah hidup susah, hidup miskin ya, penuh kekurangan. Nah jangan sampai kekurangan kita di dunia ini akhirnya kita lebih kekurangan lagi di alam kubur kita. Jangan sampai itu terjadi ini. Jadi dengan kekuranganmu hidup di dunia ini semakin mendekatkan diri sama Allah, karena selama kita hidup dunia ini, kekurangan kita ini, kita lebih mendekatkan diri sama Allah, karena semakin dekat kita, kekurangan kita akan kita dicukupkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya tidak mengambil contoh yang lainnya, saya mencontohkan diri saya sendiri. Saya bukannya ria atau gimana, tidak, karena saya tidak perlu dipuji dengan Anda semua.
cukuplah Allah yang saya inginkan. Saya kalau mau dibilang dalam kehidupan dunia ini bagaikan roda yang berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita di bawah, kita naik lagi ke atas. Begitulah kehidupan kita dalam di dunia ini ya. Tapi kita selalu menjalankan dengan ikhlas, tulus dalam hati, hanya minta keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tahu kalau kita di sini di dunia ini hanya sementara. Yang selalu diuji dan diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin Allah memberi ujian kita, semakin kita memperkuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin Allah menyayangi kita, mencintai kita, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi janganlah mempunyai sombong, takabur ya. Apabila Anda diberi ilmu yang tinggi setinggi langit, jangan sombong, karena apa yang Anda miliki itu bukan milik Anda, semuanya milik Allah. Jadi jangan pelit ilmu, jangan pelit harta, itu pesan saya, karena Anda bukan siapa-siapa di muka bumi ini. Jadi marilah kita sama-sama saling merangkul, saling mengingatkan, saling menghargai dan menghormati. Dan pesan saya lagi bagi teman sahabat saudaraku yang muslimah, jangan agama lain, karena aslinya Islam dan muslimah itu yang kuat, yang mendalam. Kalau orang mengaku dirinya beragama Islam, mengaku dirinya muslim dan muslimah, tapi masih meremehkan orang lain, menyumoh orang lain, mencela orang lain, itu bukan asli agama Islam, itu bukan asli orang muslim atau muslimah. Karena ajaran Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyela, meremehkan. Waktu dia di zaman Nabi Muhammad selalu dirangkul, walaupun dia pernah dicela, dicomot, sampai dilemparkan dengan kotoran unta, dia tidak pernah menyela. Jadi buat saya, pesan saya, jagalah lisan Anda, jagalah pandangan mata Anda, dan jagalah semua anggota tubuh Anda, karena apabila kita sudah meninggal dunia nanti di alam kubur, mulut kita terkunci, semua anggota tubuh kita yang tidak bisa berbicara yang akan berbicara. Pesan saya buat ibu, bunda, umi, mama, setiap masak ya, bacalah surah Al-Fatihah 1 kali, ataupun menyuci makanan, beras atau sayur-sayuran, apapun, buah-buahan atau nyuci buah-buahan, apapun itu, bacalah surah Al-Fatihah 1 kali dan berselawat Nabi ya. Terserah mau selawat nabinya kayak mana, kita mempunyai selawat Nabi masing-masing ya. Saya juga mempunyai selawat Nabi yang diajarkan orang tua saya dari kecil sampai sekarang saya pergunakan. Itu pesan saya buat para istri kalau lagi masak, karena makanan yang kita masak kesederhanaan kami, sampai tahu, telur, dan ada juga pisang goreng, buah-buahan.
Nah sekarang saya mau lanjut bikin sambal ya guys. Ini ya nyambal ya guys, kita nyambal dulu, dan nyambal baru. Ini ada daun kemangi, bayam, sayur bening aja ya guys. Sambal gorengnya udah jadi, udah harum, kita angkat ya guys. Mau masak sayur bayam lagi, sayur bening. Tadi ke pasar beli telur ya guys, ini udah dicuci. Saya semuanya dicuci dulu ya guys, biar bersih. Masukkan di kulkas sayur-sayuran, bayam sama kemangi. Nah, itunya bumbunya cuman bawang putih diiris. Ini buat masak sarapan pagi doang. Dan sayur bayamnya dulu ya guys. Ini ada buah pisang juga, pisang Lampung, semangka buat masak sarapan pagi. Nih ada pisang goreng belum dimakan. Ini sayur benihnya sudah matang, baru matang terakhir. Ada telur rebus. Inilah sarapan pagi kami. Buat teman sahabat saudara, saya ucapkan terima kasih yang selalu setia menonton video konten-konten saya. Dan apabila ada salah-salah kata, ucapan, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena kekurangan dan kehilafan, kebodohan milik saya. Dan buat teman sahabat saudara yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sudah share, like, saya ucapkan terima kasih banyak. Inilah sarapan pagi kami. Sampai di sini dulu video konten-konten saya. Benar-benar semua pesan-pesan saya bermanfaat. Doa Khadijah mau sarapan pagi dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.